puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana melimpahkan rahmat dan maghfirahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul bersilaturahmi dalam rangka acara pembacaan Maulid Al-Habsyi An-Nur Al-Habsyi dari grup rombongan Al-Habsyi An-Nur yang kita lakukan setiap malam Senayan. Mudah-mudahan kita bertahan kawa istiqomah. Amin amin ya rabbil alamin. Salawat dan salam semoga tercurah kehariban junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengeluarkan kita dari alam gelap gulita hingga alam yang terang benderang penuh cahaya iman dan Islam. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina kanu yattaqun lahumul bushra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Wa qala ta'ala fil hadisil qudsi, man 'adani waliyan faqad adantuhu bil harbi. Wa ba'du, kemudian daripada itu maka berkata Syekh Siddiq Al-Madani, Khalifah Sayyidi Syekh Muhammad Samman radhiyallahu anhu, yang Bangaran Rahmat ya. Beberapa rahmat atas orang yang membacanya dan orang yang hadir mendengarkannya serta diiktikadkannya dengan yakin hatinya. Dan aku lihat pula beberapa murid yang dahulu itu mengarang akan menakib gurunya serta dibaca pada tiap-tiap tahun sekali, yaitu pada hari ketika wafat, serta membaca Quran dan tahlil dan bersedekah mana sekuasanya. Tetapi hendaklah bersama-sama dengan orang banyak. Maka tatkala aku dengar yang demikian itu, yakni riwayat yang tersebut itu, maka sukalah hatiku mengerjakan seperti yang demikian itu atas sekedar pahamku yang babal ini, serta aku himpunkan akan setengah karamah guruku yaitu Sayyidi Syekh Muhammad Samban radhiyallahu anhu. Nah, jadi ngaran sidin Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani. Jadi ngaran sidin Muhammad ngaran sidin. Yang kita tahu apa? Yang kita tahu ngaran Syekh Saman ya. Manakib apa aja? Manakib Syekh Saman ya guru. Saman itu apa artinya? Saman itu artinya lamak, mau salah. Nah, jadi sidin lamak. Jadi di ngarannya As-Samman Al-Madani. Kenapa jadi Al-Madani? Al-Madani itu karena nisbah orang Madinah sidin. Penjaga kubur Rasulullah. Dan Allah Ta'ala bersumpah di hadis qudsi, Allah Ta'ala apa? Azamtu li nafsi, aku bersumpah bagi diriku ya Allah Ta'ala, kada betahama azab orang yang bernama Muhammad. Nah, sini banyak kira-kira yang ngaran Muhammad tomolannya. Apabila kita kada Muhammad tomolannya, kenapa? Betasmiah biasa kau aja. Kau hari kita membukakan betasmiah masa tiap malam Senin. Abah ulunnya dahulu kada pakai Muhammad sidin. Begitu sini betasmiah menjadi ngaran Muhammad. Nah, jadi baik benar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa di dalam rumah kada ada yang ngaran Muhammad, di rumah tuh berapa ikong orangnya misalnya berlima, berenam atau bertiga misalnya orang di rumah, kada ada saikong yang ngaran Muhammad. Kenapa? Itu jar Rasulullah, malaikat kada hakun singgih di rumah itu, dijauh malaikat. Ada juga dikatakan apabila tiga ikong anak, ketiga misalnya anak lakian ketiganya tuh kada ada yang mengaran Muhammad. Bertiga misalnya ngarannya siapa oleh June ngarannya Done, oh yang mungkin ngaran keren-kerennya aja. Pindi ayo pindi Muhammad kira-kiranya. Kada ada aja Nabi tiga ikung anak kada ada ngaran Muhammadnya aja. Itu napa?
maka inya jauh dari keberkatan ilmu. Nah kada berberkat karena ilmunya. Nah jadi baik isi ngaran Muhammad. Jadi mau ada isi anak ngarannya Muhammad. Tapi ini yang lakian lah, jangan yang binian. Yang binian Muhammad. Nah. Ahmad sama aja, Muhammad atau Ahmad. Kayak gurunya Ahmad dulu bro. Ahmad Hadri ngaran teh, insyaallah. Tadi ada hadis tadi menyebutkan barang siapa membaca manaqib atau mengisah-ngisahkan wali Allah Ta'ala, maka di sini diturunkannya rahmat. Nah jadi yang kita harap apa pembacaan manaqibnya yang pertama mudah-mudahan kita diturunkan rahmat di tempat kita. Lawan juga yang ianya daripada pembacaan manaqib tuh apa? Amunnya ulang membaca manaqib, ulang baca akan terus sampai habis, tak guringan pian. Sesampai jam 12 lebih hanya tamat guru andel. Tapi napa hikmahnya yang kita ambil dari pembacaan manaqib napa? Ada perkataan al-madad ala qadri al-masyhad. Madad itu dengan seapa kita musyahadahkan kayak pak guru kita. Memusyahadahkan guru kita, cinta lawan guru kita, mahabbah lawan guru kita. Mahabbah itu apa? Ada tingkatan-tingkatannya pulang. Yang kita haulin apa? Syekh Syamban Al-Madani. Seapa gerang cinta kita lawan Syekh Syamban? Seapa gerang perkenalan kita lawan Sidin? Tahulah kita naik setinggi derajat Sidin. Nah jadi inti dari manaqib itu apa? Kita kawa juga meniti jalan mujahadah sidin, meniti jalan muraqabah sidin, meniti jalan musyahadah sidin. Jadi kita untuk membaca manaqib napa malahan makin lebih baik daripada sebelum membaca manaqib. Al-madad ala qadril masyhad. Amun kita membaca manaqib sudah publik manaqib kayak masih aja pulang gawian. Itu kenapa kada ada menambah sedikit. Terus kita. Dan adalah tabiatnya radhiyallahu anhu itu kasih sayang ia kepada orang yang talibul ilm dan kepada orang yang alim dan orang-orang yang soleh dan kepada segala orang-orang fakir dan miskin, dan lagi pula suka ia berkhidmah kepada segala orang yang datang ziarah ke kubur Rasulullah daripada orang yang alim-alim dan orang yang soleh-soleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena orang wali itu napa mutabaahnya sempurna lawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amunnya bujur cinta napa mutabaah lawan Rasulullah. Alamatul muhabbah muti'un lil muhib. Nah, alamat cinta itu napa taat lawan yang dicintai. Nah, seapa kita cinta lawan Rasulullah, seapa kita cinta lawan Syekh Syamban Al-Madani. Rasulullah kenapa sangat penyayang, tabiatnya kayak itu juga. Napa Syekh Syamban Al-Madani mutabaah juga sidin lawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seapa kita cinta lawan sidin, seapa kita kau memusyahadahkan lawan sidin. Maka Syekh Syamban apabila dipanggil nama sidin 3 kali, apabila kita ada musibah napa misalnya, insya Allah sidin datang hampir asal yakin dalam hati kita mahan kuat yakin. Makanya tadi napa di awal manaqib aja disambutakan udah diiktikadkannya dengan yakin hatinya. Nah, namun kada yakin hati ini wali kada dapat berkah sidin, kada dapat rahmat, kada dapat maghfirah. Syahdan adalah halnya Tuan Syekh Muhammad Syamban itu selalu dalam zikrullah, siang dan malam, dan ia suka uzlah, artinya menjauhi daripada bercampur dengan manusia, dan masuk khalwat dan melazimkan ziarah ke Baqi, yakni tempat pekuburan segala istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam negeri Madinah Ar-Rasul serta
hampir dengan masjidnya pada tiap hari, lalu berzikir dan membaca Quran di tempat itu. Dan berkatalah Syekh Muhammad Salman radhiyallahu anhu kepada segala muridnya, jangan kamu mungkar kepada ahli Madinah yang mungkar mereka itu kepadaku pada zaman sekarang, dari sebab sangat zahirku di dalam negeri Madinah hatur Rasul. Tiada seorang daripada aulia Allah yang sangat zahir pada masa ini di dalam negeri Madinatul Rasul seperti kezahiranku ini. Jikalau keluar aku daripada negeri Madinah ini, niscaya banyaklah orang Madinah itu yang tersesat. Dan setengah daripada wasiat Tuan Syekh Muhammad Salman radhiyallahu anhu, barang siapa membaca Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma ighfir li ummati Muhammad, Allahumma arham ummata Muhammad, Allahumma sur ummata Muhammad, Allahumma juru ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, 4 kali berturut-turut sesudah sembahyang subuh, niscaya ia masuk jumlah martabat fadilah kutub. Tuan Syekh Muhammad Salman Al-Madini apa? Tiap subuh baca Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma sur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma juru ummata sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kami di asramin hajul di Kapuh tiap subuh membaca. Jadi amalakan di sarbujuran di amalakan gitu di pondok-pondok. Mungkin di pondok Pamangkeh kayak itu juga. Karena guru kami di asrama itu ada yang lulusan Pamangkeh. Mungkin di pondok Al-Mursyidul Amin kayak itu juga. Ya malakan juga tiap puntung sembiang subuh. Satu umat membacanya 4 kali. Paling ada sama net tuntong. Ya malakan tiap subuh. Dari pulang jer almarhum Abah Guru Zuhdi, kita mengamalkan ini kada sekadar membaca haji di sini, tapi kita sambil mengamalkan diberi bacaan sini apa Allah maghfir li ummati sayyidina Muhammad, ya Allah ampunilah umat sayyidina Muhammad. Jadi apa kita amalannya apa? Amalan kita apa? Sama-sama mengampuni. Kita juga orang ada minta maaf dimaafkan, ada orang salah dimaafkan. Kayak itu kada sekedar membaca aja. Kalau yang baca aja tiap subuh sampai berapa tahun mengamalkan mengaku wali misalnya, jangan. Karena kita mengamalkan apa dengan badan juga dengan anggota badan. Allahumma raham ummata sayyidina Muhammad, maka kita apa harus pengasih lawan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sur ummata sayyidina Muhammad, amalannya apa? Kita harus menutupi keaiban umat Nabi Muhammad SAW. Nah jadi kayak itu. Kalau saya mengamalkan ini tiap subuh, tapi orangnya penyarikan. Kalau saya mengamalkan ini tiap subuh, tapi orangnya orang menggibah, orang aja menyambuti orang kebian. Ketawa amin. Dan juga adalah yang tersebut di dalam Mukhtasar ini setengah daripada karamatnya. Nah ini adalah karamat Syekh Salman Al-Madini. Hendak mengetahui segala karamatnya yang lain daripada ini. Kenapa rambutnya? Yalah. Syahdan adalah nama Tuan Syekh Muhammad Salman itu. Dan setengah daripada karamat Tuan Syekh Muhammad Salman adalah yang dikhabarkan oleh Muhammad Saleh Asy-Sya'ab Al-Madani ketika aku di Makkah Al-Musyarrafah, perempuanku hendak beranak dengan sangat susahnya dan hatiku sangat khawatir. Kemudian setelah habis ikhtiarku baca Fatihah, aku hadiahkan kepada Tuan Syekh Muhammad Salman hingga datang keselamatan. Kemudian aku membaca tawassul hingga sampai kepada kalimat waj'al lana min kulli dayqin faraja wa kulli hammin wa bala'in makhraja. Setelah aku hendak membaca lagi
Tiba-tiba aku lihat Tuan Syekh Muhammad Saman hadir di hadapanku dan berkata kepadaku, ulangi olehmu beberapa kali. Maka aku ulangilah bacaan itu dan beranaklah perempuanku dengan mudah berkat karamah Tuan Muhammad Saman Al-Madani. Nah jadi apa Syekh Muhammad Samannya amun di kiau 3 kali sidin timbul. Tapi apa tadi kita harus yakin dengan kawalian sidin. Terakhir syahdan Tuan Syekh Muhammad Saman ini dilahirkan pada tahun 1132 daripada hijrah Nabi SAW di dalam negeri Madinatul Rasul. Jadi sidin lahir di negeri Madinah dan diwafatkan radhiyallahu itu pada tahun 1189 dari hijrah Nabi SAW hari Arba' 2 Dzulhijjah al-Mubarakah dan dimakamkan di Baqi berhampiran dengan kepuruan segala istri Rasulullah SAW. Ini suatu faidah barang siapa melazimkan membaca manaqib Tuan Syekh Muhammad Saman ini pada tiap-tiap tahun sekali serta bersama-sama orang banyak dan membaca Al-Quran serta bertahlil dan bersedekah sekadar kemampuan, kemudian dihadiahkan pahalanya kepada Tuan Syekh Muhammad Saman. Apalagi jika dikerjakan pada hari wafatnya, niscaya Allah akan meluaskan rezekinya yang halal dan lagi Allah akan menyampaikan segala hajatnya min umuri dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbil alamin. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini dan mudah-mudahan sahibul hajat tuan rumah bertaan mendapatkan rahmat yang banyak, mendapatkan maghfirah keampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita, keluarga kita, jiran kita bertaan dimasukkan ke dalam surganya berkat Syekh Saman Al-Madani dan dimasukkan ke dalam surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa ala ma nabi salafuna salih wa ala ma nabi syekhuna al-Fatihah.